Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabda Arya Putra, NIM 0517265594, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk mempraktikkan dan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis peranti bergerak. Jadi pada tugas 3 kali ini sudah diberikan sebuah perintah soal, yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat seperti ini untuk API-nya. Kemudian buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut, kolom, field, rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Kemudian, tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas dan sertakan source code-nya pada dokumen. Baik, langsung saja saya buka untuk VS Code-nya di sini. Di sini saya sudah buat folder untuk tugas 3 PBPB bergerak ini. Kemudian, pertama-tama saya lakukan npm install terlebih dahulu. Nah, ini sudah dilakukan penginstalan. Nah, di sini sudah berhasil. Kita cek dulu apakah sudah berhasil terinstall. Kita cek versinya. Ya, di sini sudah muncul versinya, artinya sudah berhasil. Lanjut, kita lakukan start untuk Ionic-nya. Kita mulai. Untuk nama foldernya saya buat cryptocurrency. Nah, di sini ada pilihan framework-nya, kita pakai Vue. Kemudian untuk template-nya menggunakan blank. Nah, di sini masih proses. Ya, di sini ada pilihan untuk membuat akun Ionic. Saya pilih no saja. Nah, di sini sudah selesai, sudah berhasil untuk penginstalannya. Lanjut, saya buka untuk foldernya di sini, cryptocurrency, kemudian src, view, dan homepage. Nah, di sini sudah ada template bawaannya. Langsung saja saya mulai untuk pembuatan tampilannya. Bagian ini saya hapus terlebih dahulu. Pertama saya gunakan ion content. Kemudian div. Saya tambahkan kelas untuk membungkus tampilannya nanti bernama wrapper. Kemudian saya buat pertama-tama yaitu button atau tombol untuk refresh-nya. Tambahkan kelas juga btn refresh. Saya tambahkan di sini klik fetch data. Lanjut, saya tambahkan ion spinner, if. Nah, hanya di sini loading. Kemudian name, namanya dots. Kemudian masih di dalam buttonnya, saya tambahkan span untuk tulisan atau teks yang tampil pada button ini. Untuk tulisannya saya tulis refresh. Saya buat div kembali. Di if loading. Kemudian saya tambahkan kelas loading text. Jadi di sini untuk membuat loading text nanti ketika button refresh tersebut diambil. Untuk teksnya di sini
saya buat mengambil data. Kemudian saya buat div kembali, div class crypto item, kemudian v4. Untuk value-nya saya buat coin dan source-nya di sini coins. Kemudian key mengambil dari ID. Kemudian saya buat div kembali dengan kelas berisi call L atau kolom left. Nah, di sini saya buat tag atau paragraf nanti yang tampil atau judul yang tampil pada setiap kolomnya. Yang pertama di sini untuk kolom bagian kiri yaitu kolom rank, saya berikan kelas label. Kemudian pada kolom ini mengambil data dari rank. Di sini untuk kelasnya value rank. Kemudian di sini akan mengambil data dari rank. Kemudian lanjut ke kolom yang kedua yang akan tampil pada tampilan akhir nanti. Untuk kelasnya di sini call M atau kolom middle. Kemudian saya buat P class. Kemudian mengambil data dari name. Kemudian yang kedua, untuk kelasnya saya buat coin symbol namanya. Kemudian pada kolom ini akan mengambil simbol. Lanjut untuk ke kolom yang ketiga, nanti yang akan tampil. Untuk kelasnya saya bungkus dengan call R atau kolom right. Kemudian untuk data yang akan tampil nanti menggunakan kelas label kembali. Nah, di sini untuk harganya nanti tampil dalam kolomnya label USD. Kemudian akan mengambil data dari price USD seperti dari soal. Nah, di sini saya tambahkan untuk mata uangnya yaitu dolar. Kemudian di sini format price agar nanti tampilan harganya akan lebih rapih. Saya jelaskan terlebih dahulu di sini bagian template. Di sini template itu sebagai wadah utama dari tampilan Ionic-nya. Kemudian di sini saya buat tombol refresh atau button. Di sini nanti ketika button tersebut diklik, maka akan mengambil fungsi dari fetch data ini. Kemudian akan menampilkan spinner Ionic di sini atau Ion spinner jika sedang loading gitu setelah diklik. Kemudian pada bagian bawahnya yaitu VIF di sini nanti akan menampilkan teks mengambil data ini ketika button diklik dan loading, maka akan menampilkan teks ini. Kemudian V4 nantinya coin in coin ini akan melakukan looping nantinya untuk menampilkan setiap data dari kripto. Kemudian pada 3 kolom ini yaitu struktur dari kripto tampilan akhirnya nanti. Kolom kiri di sini kolom pertama yaitu menampilkan rank dan mengambil data rank. Kemudian kolom yang kedua atau middle akan menampilkan nama dari kripto tersebut dan simbolnya. Kemudian kolom R atau kolom right yang ketiga yaitu akan menampilkan harga
dalam USD dengan format yang sudah dibersihkan dengan rapih menggunakan format price nanti. Seperti itu. Baik, lanjut. Di sini lanjut ke bagian script. Kita tambahkan terlebih dahulu import ref unmounted from view. Kemudian di sini untuk import yang kedua saya ubah, saya tambahkan ion spinner karena yang digunakan adalah ion spinner. Lalu di sini saya tambahkan cons untuk coins-nya. Kemudian cons yang kedua yaitu loading-nya kita panggil. Lanjut saya buat function format price yang tadi kita sudah panggil pada kolom USD. Untuk value-nya saya buat string. Saya tampilkan return number to local string. Untuk ininya English US. Di sini untuk mengatur digit angka atau koma nanti yang akan tampil pada harga. Di sini saya buat 2 minimumnya dan maksimumnya adalah 6. Ya, di sini untuk function format price-nya sudah. Kemudian lanjut. Saya buat function kembali menggunakan async function. Untuk namanya fetch data yang tadi sudah kita panggil di atas sebelumnya. Untuk paramnya saya kosongkan. Lanjut. Di sini loading value. Saya deklarasikan pertama untuk loading. Kemudian saya buat validasi menggunakan try. Cons URL saya panggil untuk URL API-nya yang diberikan dari soal. Nah, ini kita copy saja dan dipastekan di bagian URL ini. Kemudian cons respond. Kemudian cons data akan memanggil respon tersebut dengan format JSON. Dan di sini coins value. Kemudian jika error maka akan menampilkan console error. Dan di sini kita tutup dengan loading value sama dengan false jika sudah selesai. Kemudian kita tuliskan untuk unmounted-nya. Di sini kita panggil lagi fetch datanya yang tadi. Nah, di sini sudah untuk di bagian script setup-nya. Jadi pada bagian ini saya panggil import menggunakan ref dan onMounted dari view dan komponen Ionic ini. Kemudian coins nantinya di sini akan menyimpan daftar cryptocurrency dari API. Kemudian pada cons loading ini nanti indikatornya untuk menampilkan spinner dan loading text-nya. Kemudian di sini saya buat function format price. Format ini adalah berfungsi untuk memiliki koma dan desimal sesuai dengan format. Jadi 2 angka minimumnya kemudian maksimumnya 6 untuk koma atau desimal. Kemudian untuk bagian function fetch data di sini akan mengambil data dari API coin, kemudian akan mengubah menjadi JSON dan menyimpannya ke coins. Seperti itu. Kemudian akan mengatur status ulang loadingnya di sini menjadi false. Kemudian untuk onMounted di sini akan menjalankan fetch data otomatis saat halaman pertama kali dibuka. Lanjut ke bagian style.
Di sini untuk template-nya saya hapus saja. Pertama saya buat untuk wrapper. Lanjut kita buat style untuk button refresh-nya. Lanjut ke loading text. Kemudian saya buat untuk crypto item. Ini untuk kolom L, kolom M, dan kemudian untuk label. Kemudian lanjut ke coin name. Kemudian untuk kolom R-nya saya tambahkan text align di kanan. Baik, untuk stylenya di sini sudah dibuat. Jadi bagian style ini di bagian pertama wrapper di sini mengatur lebar tampilan agar bisa seperti di layar HP nantinya. Kemudian ada button refresh di sini. Di sini digunakan untuk styling tombol refresh dengan warna biru sesuai dengan di contoh soal. Kemudian lanjut di bagian crypto item ini. Di sini adalah card-nya nanti akan saya buat tampilan listnya berwarna kuning muda seperti di contoh soal. Kemudian menampilkan setiap baris kriptonya nanti. Kemudian ini label dan koin simbol. Di sini akan membuat tampilan simbolnya seperti BTC atau Bitcoin, ETH, USDT agar lebih besar tampilannya dibanding dengan tulisan yang lain. Kemudian di sini kolom R saya buat di rata kanan dan semua teks saya atur menjadi warna hitam seperti di contoh soal. Baik, di sini sudah beres. Tinggal saya save terlebih dahulu. Kemudian di terminal kita ketik Ionic Serve untuk menjalankan code ini. Di sini saya belum masuk ke foldernya, yaitu CD cryptocurrency. Saya masuk ke foldernya di sini CD. Nah, di sini sudah masuk ke foldernya, kemudian kita Ionic Serve. Ya, di sini sudah terbuka untuk tampilan hasil akhirnya. Kurang lebih seperti ini jika di tampilan web dan sudah disesuaikan seperti tampilan mobile. Namun saya coba gunakan extension di Chrome. Saya buat di Chrome. Nah, di sini saya coba jalankan di Chrome. Kemudian saya gunakan extension Mobile Simulator. Dan ya, di sini tampilannya sudah seperti mobile. Dan di sini untuk datanya saya sudah tampilkan semuanya, kurang lebih ada 100 rank dari kripto. Dan di sini sudah nampil semua. Di sini ada 3 kolom sesuai dengan soal, yaitu rank, kemudian nama dari kriptonya, kemudian harga dalam bentuk USD beserta dolarnya di sini. Dan di bagian atas di sini ada button refresh, dan jika diklik maka akan muncul teks mengambil data, kemudian akan merefresh data kripto ini yang diambil dari API. Kurang lebih seperti ini untuk tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis peranti bergerak dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.